Halo, perkenalkan nama saya Krisna Febrianti. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang manajemen keuangan di PT Hortimat Agro yang sudah saya rencanakan dengan produk temulawak instan. Ini saja. Manajemen kas. Manajemen kas adalah kegiatan mengatur uang kas tersebut agar selalu ada dan pas untuk kebutuhan perusahaan. Apabila uang kas melebihi kebutuhan, itu aman. Yang tidak aman adalah ketika uang kas perusahaan Anda tidak mencukupi untuk kebutuhan jangka pendek. Anda harus melakukan berbagai macam cara untuk memenuhi kebutuhan kas tersebut. Untuk itulah perlu mengatur kas dengan sebaik-baiknya dan memastikan bahwa kas selalu tersedia. Tujuan dari manajemen kas, yang pertama, melunasi kewajiban dari sebuah perusahaan, yang kedua, menjaga ketersediaan kas, ketiga, untuk berinvestasi, keempat, menekan pengeluaran. Manajemen piutang. Apa itu manajemen piutang? Piutang adalah tagihan kepada pihak lain di masa yang akan datang karena terjadi transaksi di masa lalu. Piutang juga dapat diartikan sebagai tagihan kepada perorangan atau badan yang timbul dari penjualan barang atau jasa secara kredit. Penjualan kredit tidak segera menghasilkan penerimaan kas, tetapi menimbulkan piutang langganan dan barulah kemudian pada hari jatuhnya terjadi aliran kas masuk yang berasal dari pengumpulan piutang itu. Analisis laporan keuangan, rasio keuangan atau rasio keuangan. Rasio keuangan ini adalah proses pengamatan indeks yang berhubungan dengan akuntansi pada laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Membandingkan satu dengan kumpulan akun dengan satu atau kumpulan akun lain di laporan keuangan. Suatu indikator yang digunakan sebagai media analisa secara lebih mendalam terhadap sebab terjadinya suatu masalah keuangan. Alat analisis keuangan perusahaan untuk menilai kinerja suatu perusahaan berdasarkan perbandingan data keuangan yang terdapat pada pos laporan keuangan, menggambarkan suatu hubungan atau pertimbangan antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah lain. Tujuan yang pertama mengetahui kinerja perusahaan, kedua membuat penilaian komparatif tentang kinerja perusahaan. Selanjutnya, peramalan keuangan. Ramalan keuangan merupakan suatu teknik untuk mengidentifikasi suatu model yang dapat digunakan untuk meramal kondisi pada waktu yang akan datang. Dengan menggunakan metode Weight-Moving Average, dapat diketahui nilai error lebih kecil dari metode lain dan hasil perkiraan dapat lebih tepat sehingga dapat membantu pemilik mengambil keputusan dalam melakukan persediaan barang. Perencanaan keuangan. Perencanaan merupakan gambaran jelas dan spesifik tentang apa yang harus dicapai dan yang terutama adalah peta jalan menuju visi. Hal yang sama juga untuk bidang keuangan, yaitu perencanaan keuangan merupakan langkah awal untuk mencapai kebebasan keuangan. Mengapa? Karena dalam perencanaan keuangan sudah tertuang tujuan keuangan yang mau diwujudkan. Lebih tepatnya, yaitu perencanaan keuangan merupakan suatu hal yang wajib dilakukan bagi siapa saja yang sungguh-sungguh menginginkan mencapai kebebasan keuangan yang terindikasi dalam keberhasilan mengakumulasi aset keuangan sehingga jumlah aset lebih besar dari liabilitas. Tujuannya, yang pertama menentukan persyaratan modal, kedua menentukan struktur modal, ketiga memanfaatkan sumber daya keuangan yang terbatas. Pengambilan keputusan keuangan. Investasi merupakan suatu pengorbanan yang dilakukan seorang investor pada saat sekarang untuk mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang dengan mempertimbangkan risiko yang dihadapi. Keputusan berinvestasi yang dilakukan oleh investor bisa dipengaruhi oleh perilaku pasar dan perilaku investor itu sendiri baik secara rasional maupun irasional.
Faktor irasional ini merupakan sifat yang melekat pada diri manusia tersebut dan dapat berubah-ubah, sehingga harus diimbangi dengan sifat pemikiran secara rasional agar investor dapat mengambil keputusan dengan bijak. Rencana valuasi bisnis. Nilai ekonomi dari sebuah bisnis berdasarkan beberapa faktor yang dipertimbangkan, suatu upaya mengidentifikasi dan juga menilai manfaat keuangan atas suatu aset, nilai ekonomi yang dimiliki suatu bisnis, dan berpeluang untuk berkembang pesat. Valuasi bisnis. Yang pertama, penilaian bisnis atau penilaian usaha, kemudian proses umum untuk menentukan nilai ekonomi dari keseluruhan bisnis atau unit perusahaan. Nilai evaluasi bisnis menunjukkan beberapa besar nilai unit usaha atau perusahaan jika akan dijual. Selanjutnya, suatu proses untuk memperkirakan nilai ekonomi dalam suatu bisnis. Kesimpulan dari manajemen yang sudah dijelaskan yaitu laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Analisis laporan keuangan merupakan pemeriksaan terkait angka-angka dan laporan keuangan dan tren angka-angka dalam beberapa periode. Tujuan analisis laporan keuangan adalah mengevaluasi kinerja dari suatu perusahaan tersebut. Baik, sekian. Terima kasih presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.